Koneksi antar materi modul 23, coaching untuk supervisi akademik. Coaching didefinisikan sebagai hubungan kemitraan dengan klien dalam suatu percakapan yang kreatif dan memicu pemikiran untuk memaksimalkan potensi pribadi dan profesional dari klien. Coaching memiliki 4 paradigma, yaitu yang pertama fokus pada coaching, yang kedua bersikap terbuka dan ingin tahu lebih banyak, yang ketiga memiliki kesadaran diri yang kuat, dan yang terakhir membantu coaching melihat peluang-peluang yang baru. Selanjutnya adalah prinsip dari coaching. Prinsip dari coaching ini ada 3. Yang pertama kemitraan, yang ditandai dengan adanya tujuan percakapan yang disepakati. Kemudian idealnya tujuan datang dari coaching. Prinsip yang kedua percakapan kreatif, yang ditandai dengan percakapan dua arah. Percakapan dilakukan untuk menggali dan memetakan situasi coaching. Dan yang ketiga percakapan dilakukan untuk menghasilkan pemikiran atau ide-ide baru. Prinsip yang terakhir adalah memaksimalkan potensi. Percakapan harus ditutup dengan kesimpulan yang dinyatakan oleh coaching. Dan untuk memaksimalkan potensi, percakapan harusnya menghasilkan rencana tindakan yang akan dilakukan. Seorang coach harus bisa mendengarkan dan bertanya dengan rasa. Rasa di sini adalah akronim dari R, receive, A, acknowledge, S, summarize, dan A, ask. Untuk menghasilkan kegiatan coaching berkualitas, maka perlu alur percakapan Tirta. Tirta merupakan akronim dari T, tujuan, menyepakati topik pembicaraan dan hasil pembicaraan. Yang kedua, I, identifikasi, maksudnya menggali dan memetakan situasi saat ini, hubungkan dengan fakta-fakta yang ada. R, regenerasi, dan selanjutnya kita mengarah ke pertanyaan refleksi, bagaimana peran Anda sebagai seorang coach di sekolah? Menurut saya, sebagai seorang coach di sekolah, saya berusaha menggali potensi dan menuntun peserta didik saya memperbaiki lakunya. Karena sebagai coach, saya wajib menuntun segala kekuatan kodrat agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Guru atau coach memberikan ruang kebebasan bagi peserta didik dalam menemukan kekuatan dirinya, dan peran pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan memberdayakan potensi yang ada agar peserta didik tidak kehilangan arah dan menemukan kekuatan dirinya tanpa membahayakan dirinya. Berdasarkan uraian sebelumnya, maka peran saya sebagai seorang coach di sekolah dan keterkaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional adalah: yang pertama, sebagai pamong yang menuntun kekuatan kodrat atau potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Yang kedua, menciptakan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya sesuai dengan kebutuhan belajarnya yang beragam melalui pembelajaran berdiferensiasi. Yang ketiga, membangun komunikasi. Yang keempat, menciptakan pengalaman dan lingkungan belajar yang memperhatikan kebutuhan sosial dan emosional peserta didik secara holistik. Yang kelima, membantu seorang coach, peserta didik atau rekan sejawat untuk dapat mengendalikan diri dan emosi, menimbulkan rasa empati, meningkatkan keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Yang keenam, membantu coach untuk menemukan kekuatan dirinya dan menjadi mandiri. Yang ketujuh, membantu rekan sejawat untuk mengembangkan kompetensi diri mereka. Kita melangkah ke pertanyaan reflektif berikutnya, keterkaitan dengan modul sebelumnya, yaitu modul 2 pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran berdasarkan kebutuhan murid. Melalui proses coaching yang dilakukan oleh guru dengan murid, maka guru dapat melakukan identifikasi kebutuhan belajar murid yang akan dijadikan sebagai dasar proses pelaksanaan pembelajaran, sehingga akan mengembangkan minat, bakat, dan potensi yang ada di dalam diri peserta didik. Dengan demikian akan terwujud pembelajar yang merdeka yang dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Selanjutnya, kaitannya dengan kompetensi sosial dan emosional.
Pendekatan sosial dan emosional dalam praktek coaching juga sangat diperlukan. Melalui pertanyaan-pertanyaan reflektif yang diberikan oleh guru, peserta didik akan menemukan kedewasaan dalam proses berpikir melalui kesadaran dan pengelolaan diri, sadar akan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya, mengambil perspektif dari berbagai sudut pandang, sehingga sesuatu yang menjadi keputusannya telah didasarkan pada pertimbangan etika, norma sosial, dan keselamatan. Dan untuk pertanyaan reflektif yang terakhir, bagaimana keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran? Keterampilan coaching sangat berkaitan dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran karena melalui praktik coaching baik terhadap peserta didik maupun rekan sejawat dengan menerapkan paradigma, prinsip, dan kompetensi inti coaching, saya dapat menguatkan perjalanan pembelajaran saya untuk menjadi seorang pemimpin pembelajaran. Coaching menjadi salah satu sarana untuk memastikan bahwa supervisi akademik yang dijalankan benar-benar berfokus pada proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Melalui coaching, bertujuan untuk mengembangkan kompetensi seorang pendidik. Secara definisi, supervisi akademik merupakan serangkaian aktivitas untuk memberikan dampak secara langsung pada guru dan kegiatan pembelajaran di kelas. Dalam pelaksanaannya, supervisi akademik sering dilihat sebagai proses penilaian satu arah dan dilakukan menjelang akhir tahun pembelajaran. Supervisi akademik menjadi sebuah tagihan atau kewajiban bagi para pemimpin sekolah dalam tanggung jawabnya mengevaluasi para pendidik. Dalam paradigma berpikir coaching, supervisi akademik perlu dilihat sebagai yang pertama, kegiatan berkelanjutan yang meningkatkan kompetensi guru, yang kedua, bertujuan untuk pemberdayaan dan pengembangan kompetensi diri dalam rangka peningkatan performa mengajar dan mencapai tujuan pembelajaran. Seorang supervisor dengan paradigma berpikir seorang coach akan senantiasa menjadi mitra pengembangan diri para guru dan rekan sejawatnya demi mencapai tujuan pembelajaran yang berpihak pada murid. Percakapan-percakapan antara supervisor dan para guru senantiasa memberdayakan, sehingga setiap guru dapat menemukan potensi dan meningkatkan kompetensi yang ada pada setiap individu. Supervisi akademik menjadi bagian dalam perjalanan pendidik yang akan menuntun murid mencapai keselamatan yang setinggi-tingginya. Berikut ini beberapa prinsip-prinsip supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching, meliputi yang pertama, kemitraan, yaitu proses kolaboratif antara supervisor dan guru. Yang kedua, konstruktif, bertujuan untuk mengembangkan potensi individu. Yang ketiga, terencana, reflektif, objektif, berkesinambungan, dan komprehensif.